Kalau kamu mau jadi yang terbesar, kamu harus jadi yang terkecil sekarang ya. Teman-teman cari aja di Google itu. Negara terkecil di dunia itu apa? Negara paling kecil di dunia itu adalah Vatikan. Ya, penduduknya tidak lebih dari 500 orang. Luasnya hanya 4.000, tidak sampai 1 hektar, ya. Nah, kecil banget itu negara itu. Tetapi dia juga yang terbesar. Kenapa? Dan terluas. Gereja Katolik itu ada di seluruh dunia, bahkan di dunia Arab juga ada yang dikuasai oleh Islam. Jumlah umatnya ya tercatat terakhir itu sekitar 1,2 miliar kalau nggak salah ya. Itu agama yang terbesar di dunia, yang satu. Ini nggak digabung dengan Protestan ya, Katolik doang, Katolik saja ya. Kalau bukan Tuhan yang mendirikan ini, nggak bisa. Ini adalah mujizat. Bagaimana mereka bisa menjadi yang terkecil tetapi yang terbesar? Ya, cari gereja Katolik itu didirikan kapan? Ya, didirikan oleh Yesus sendiri pada saat Yesus masih hidup. Ya. Dan mereka menjadi satu. Dan Tuhan Yesus bilang, alam maut tidak akan menguasainya. Dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya, teman-teman ya yang dengar ini, yang Protestan ya, carilah kebenaran itu. Ya, karena kepenuhan itu ada di dalam gereja Katolik. 7 sakramen itu adalah sarana dari Tuhan Yesus sendiri untuk merangkul kita, menjaga kita, menyelamatkan kita. Dia tidak meninggalkan kita karena dia ada di dalam tabernakel, ya, bersama-sama dengan kita, ya, menjaga kita. Dan itu 7 sakramen itu sekarang tinggal 1, tinggal 2. Sudah ada gereja yang tidak percaya baptisan bisa menyelamatkan. Mereka tidak perlu baptisan lagi. Ya. Mereka mengangkat diri mereka sendiri jadi pendeta. Ya. Nah, itulah ya teman-teman ya. Jadi kalau dibilang bahwa mereka menyembah Yesus yang lain, ya, kita tidak bisa menghakimi seperti itu. Karena Tuhan itu penuh kasih. Dia baik kepada semua orang, yang jahat maupun yang baik, yang percaya kepadanya maupun yang tidak. Ya, itu semua adalah kuasa Tuhan. Ya, kita tidak bisa sampai seperti itu, kecuali jelas-jelas ya ajarannya sangat menyimpang. Ya, karena mereka sendiri itu disesatkan, ya. Tetapi Tuhan itu berkarya juga melalui mereka, ya. Karena hal-hal yang dilihat buruk bisa dibalikkan Tuhan menjadi hal yang baik, ya. Kita tidak bisa menghakimi seperti itu bahwa mereka menyembah Yesus yang lain. Tetapi teman-teman harus mencari kebenaran yang hakiki, yang sepenuhnya itu ada di dalam gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus itu. Ya, sakramen tobat itu ya bukan baru diadakan waktu tahun 1500 lalu si Martin Luther protes, ya. Tidak, itu sejak Yesus menghembuskan ya nafasnya kepada para rasul dan mengatakan, ya, kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kalau kamu tidak mengampuni dosa orang, dosanya tidak diampuni. Tuhan Yesus sendiri yang memberi kuasa itu. Ya, kuasa itu diteruskan kepada para imam, para uskup, para paus. Melalui kuasa apa yang kamu ikat di dunia ini terikat di surga, apa yang kamu lepas di dunia ini terlepas di surga. Ya, kuasa itu dari Yesus sendiri. Sejak Yesus Kristus sampai sekarang, ya, sakramen tobat itu ada. Tapi kenapa sekarang tidak ada di gereja-gereja non-Katolik? Ya,
Anda pikir Anda tidak ada dosa atau gimana? Yohanes sendiri bilang, ada dosa yang mendatangkan maut. Kalau kamu melihat saudaramu berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut, minta dia berdoa, mohon ampun kepada Tuhan langsung, maka Tuhan akan mengampuninya. Itu untuk dosa yang tidak mendatangkan maut. Tetapi Yohanes mengatakan, ada dosa yang mendatangkan maut. Mengenai hal ini, aku tidak menyuruh kamu untuk berdoa. Kenapa begitu? Karena dosa yang mendatangkan maut memutus hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mau berdoa? Kuasa pengampunan itu sudah diberikan kepada para rasul untuk mengampuni dosa. Tentu kuasa itu yang memberikan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sendiri yang mengampuni dosa melalui tangan mereka, imam-imam itu, uskup, paus. Itu karunia yang besar loh. Dan itu bisa dibuang. Ya. Scott Hahn, si profesor itu, menyelidiki 7 sakramen ini, ya, dan dia sampai pada kesimpulan semua 7 sakramen itu alkitabiah, ada di dalam Alkitab, bukan karangan Gereja Katolik, ya, dan itu adalah sarana kehadiran Tuhan untuk menyelamatkan kita. Begitu, Pak Bro, ya. Jadi kita nggak bisa menghakimi bahwa mereka menyembah Yesus yang lain, kecuali benar-benar ajarannya itu sangat menyimpang, ya. Itu hanya kuasa Tuhan Yesus yang bisa menentukan semua itu, ya. Karena Tuhan Yesus itu bisa mengetahui sampai ke dalam hati, ya. Ada orang-orang yang tahu mana yang benar tapi tidak mau, tapi mereka ada yang tidak tahu mana yang benar dan mereka percaya karena mereka diajarkan seperti itu, ya. Tetapi hati mereka yang Tuhan tahu, mereka tertuju kepada Dia sendiri, gitu.